Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai transformasi nilai-nilai yang beranggotakan saya sendiri terutami NPM 0126, Firman Bibalasi NPM 0132, Rahayu Artini NPM 0134, Aryani Yunita NPM 0143, Delia Mulyawati 0153, dan Arita Mutomo 0160. Yang pertama yaitu mengenai apa itu transformasi nilai. Setiap perubahan selalu membawa nilai-nilai baru. Nilai baru dapat dibawa oleh generasi baru yang masuk ke dalam organisasi, namun juga dapat dibentuk oleh keadaan terhadap karyawan yang lebih dahulu berada dalam organisasi. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai laten bawaan. Selama masa transisi, sangat mungkin budaya suatu institusi terkontaminasi oleh nilai-nilai yang akan datang, baik secara alamiah sebagai akibat dari proses transformasi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Saya Firman Bebalzi Luku, NPM 170132. Di sini akan mempresentasikan slide keempat, yaitu budaya laten bawaan masa transisi, yaitu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama budaya ketakutan, yang kedua budaya menyangkal, yang ketiga budaya kepentingan pribadi, yang keempat budaya mencela, yang kelima budaya tidak percaya, yang keenam budaya anomi, yang ketujuh budaya mengedepankan kelompok. Manfaatkan budaya perusahaan. Budaya korporat adalah suatu yang secara sengaja direkayasa oleh para pemimpin. Dalam rekayasa budaya, korporat pemimpin organisasi perlu memperhatikan sejarah perusahaan. Namun sejarah itu tidak boleh menjadikan organisasi berjalan di tempat dengan menabuhkan nilai yang berubah. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai norma-norma perilaku, sosial, dan moral yang mendasari tindakan dalam organisasi dan bentuk oleh kepercayaan sikap dan prioritas anggotanya. Tujuan keberadaan budaya suatu organisasi adalah melengkapi para anggota dengan rasa organisasi dan menimbulkan komitmen terhadap nilai-nilai yang diatur organisasi. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rahayu. Pada Mbak Rahayu disilahkan. Saya Rahayu Hartini akan melanjutkan presentasi dari Mas Firman. Selanjutnya menata elemen budaya korporat. Ada 5. Yang pertama, sejarah korporat. Setiap organisasi punya sejarah dan sejarah ini tidak dapat dihapus begitu saja. Yang kedua, nilai-nilai dasar dan keyakinan merupakan fondasi sebuah identitas korporat. Yang ketiga, ritual dan seremoni. Kegiatan yang bersifat ekspresif dan dilakukan melalui rangkaian langkah-langkah konsisten secara rutin, yaitu ritual penerimaan, ritual penguatan, ritual pembaharuan, ritual integrasi, dan kitab. Yang keempat, ada simbol-simbol yang kasat mata. Simbol-simbol ini dapat berbentuk logo, nama perusahaan, cara berpakaian karyawan, dan sebagainya. Simbol-simbol tersebut berguna agar lebih mudah diingat oleh konsumen. Yang kelima, ada bahasa. Banyak korporat yang menggunakan bahasa seperti slogan, moto, filosofi, bahasa, percakapan, dan bentuk lain yang memberikan arti tertentu kepada karyawan. Selanjutnya presentasi akan dipresentasikan oleh Mbak Aryani. Di sini terdapat 10 karakteristik budaya korporat. Budaya korporat yang pertama yaitu budaya korporat dibentuk oleh keyakinan individu korporat. Individu-individu yang cenderung saling menyamakan atau mencocokkan perilakunya sehingga bisa membentuk suatu ide, pikiran, perasaan, dan informasi yang konsisten dengan keyakinan mereka. Karakteristik yang kedua ada budaya korporat mencerminkan aspirasi anggota-anggotanya. Yang ketiga, budaya korporat memiliki sosiodinamika. Budaya menunjukkan bahwa perilaku hari ini dibentuk dari keputusan-keputusan yang diambil di masa lalu. Yang keempat, ada budaya korporat memiliki konsekuensi. Konsekuensi ini bisa positif, tapi juga bisa negatif.
Yang kelima, budaya korporat membentuk identitas, memperkuat image, positioning, dan pencapaian tujuan. Yang keenam, ada karakteristik budaya menuntut keseimbangan antara nilai-nilai. Yang ketujuh, budaya korporat belajar. Budaya yang hidup adalah budaya yang belajar dari lingkungan itu dengan memanfaatkan umpan balik. Yang kedelapan, ada budaya adalah pola. Yang kesembilan, karakteristik budaya korporat membentuk suatu hubungan yang bersinergi. Dan yang terakhir, budaya terdiri atas subculture. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Delia. Saya Delia, NPM 170153 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Aryani. Budaya perusahaan dan strategi manajemen, di mana menurut Denninson tahun 1990 yang memperkenalkan 4 jenis strategi budaya yang dapat dikembangkan perusahaan sehubungan dengan strategi dan keadaan lingkungan di mana sebuah institusi berada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ari Tamtomo. Saya Ari Tamtomo, NPM 170160. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Delia. Hubungan antara lingkungan dan strategi manajemen terhadap budaya perusahaan. Ada internal dan eksternal. Yang eksternal ada dua. Yang pertama, budaya adaptasi ditandai oleh keadaan lingkungan yang tidak stabil dengan perhatian strategi yang terfokus pada kegiatan eksternal. Yang kedua, budaya misi ditandai oleh keadaan lingkungan yang relatif stabil. Kemudian yang internal. Yang pertama ada budaya partisipatif, memfokuskan perhatiannya pada keterlibatan seluruh orang dalam institusi terhadap perubahan lingkungan yang cepat. Yang kedua, budaya konsisten. Perusahaan memfokuskan pada strategi ke arah intern. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.